Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dosen Dina Liana SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar. Perkenalkan, nama saya Aistasyah Setila Jopa, semester 1C Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Aulia Urasyidin Tembilahan. Saya Nofrida, semester 1C Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Aulia Urasyidin Tembilahan. Dan saya Putri Sylvia, semester 1C Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Aulia Urasyidin Tembilahan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Pembahasan yang pertama yaitu tentang manusia. Nah, apa itu manusia? Secara bahasa, manusia itu berasal dari kata Sangsekerta dan bahasa Latin yaitu manu dan mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Dan secara istilah, manusia itu dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segala menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa bayi sepenuhnya, manusia tergantung kepada individu lain. Ia belajar berjalan, belajar makan, belajar berpakaian, belajar membaca, belajar membuat sesuatu, dan sebagainya, memerlukan bantuan orang lain yang lebih dewasa. Selanjutnya, nilai. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, sifat-sifat nilai. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal das solen. Yang ketiga, nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Selanjutnya, pengertian moral. Apa itu moral? Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, manner, mores, atau manners, dan morals. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Selanjutnya, pengertian hukum. Di samping adat istiadat tadi, ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Pada masyarakat modern, hukum dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh rakyat. Selanjutnya yaitu pelaksanaan sistem hukum, nilai, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Menurut Alfredson, dalam negara hukum yang berimpikan pada rule of law, terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu supremacy of the law, sehingga hukum diberikan kedaulatan tertinggi, negara tidak dapat dipermasalahkan atau dituntut, yang bisa dituntut adalah manusianya. Yang kedua yaitu equality of the law, artinya semua orang memiliki status yang sama di mata hukum. Dalam negara berdasarkan hukum, hukumlah yang berdaulat, sehingga negara dapat dituntut di depan pengadilan jika melanggar hukum. Selanjutnya yaitu human right, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, berdaulat sehingga negara dapat dituntut di depan pengadilan jika melanggar hukum. Baiklah, selanjutnya kemerosotan nilai moral dan hukum. Kemerosotan moral yang demikian itu lebih mengkhawatirkan lagi karena bukan hanya menimpa kalangan orang dewasa dalam berbagai jabatan, kedudukan dan profesinya, melainkan juga telah menimpa kepada pelajar tunas-tunas muda yang diharapkan dapat melanjutkan perjuangan membela kebenaran, keadilan dan perdamaian masa depan. Nah, belakangan ini kita banyak mendengar keluhan orang tua, ahli didik, dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial berkenaan dengan ulah perilaku remaja yang sukar dikendalikan, seperti nakal, keras kepala, berbuat keonaran, maksiat, tawuran, mabuk-mabukan, atau pasta obat-obat terlarang lainnya. Terus bergaya hidup seperti hippies yang ada di Eropa dan Amerika Serikat atau luar negeri lainnya, bahkan melakukan pembajakan, pemerkosaan, pembunuhan, dan penyimpangan tingkah laku lainnya. Nah, jadi guys, kesimpulannya nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu yang bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Jadi, manusia, nilai, moral, dan hukum adalah suatu hal yang paling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita juga perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan keharmonian kehidupan. Baiklah, inilah penjelasan tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.